Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Syakira dengan NIM 1814040037. Pada kesempatan video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya dapatkan atau yang baru saya ketahui pada selama perkuliahan micro teaching ini. Sebelumnya, mata kuliah micro teaching ini didapatkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berjurusan pendidikan yang mengajarkan bagaimana seorang guru bersikap, berperilaku ketika di dalam kelas nanti. Dan pada mata kuliah micro teaching ini terdapat beberapa praktek sebagai guru model, sebagai latihan kita untuk mengajar di sekolah nanti. Jadi selama saya kuliah micro teaching ini, saya mengetahui jika seorang guru itu harus berpenampilan sopan, menarik, dan rapi. Apalagi di sini saya sebagai perempuan yang kuliah atau mahasiswa Universitas Islam Negeri yang mengharuskan berpakaian longgar dan jilbab menutup dada sebagaimana semestinya aurat muslimah. Kemudian, sebelum mengajar, kita sebagai guru harus membuat beberapa perangkat pembelajaran seperti media dan RPP yang akan direalisasikan di kelas nanti. Terdapat 3 kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam kelas, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, pertama-tama guru mengucapkan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian guru mengulang materi pada pertemuan sebelumnya guna memantapkan ingatan siswa. Lalu guru memberikan video motivasi yang berkaitan tentang materi dengan mengaitkan materi tersebut dengan Al-Quran. Selanjutnya, guru memberikan manfaat pembelajaran pada materi hari ini dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Dan pada kegiatan inti, di sini kita sebagai guru dituntut untuk menerapkan kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Sebagaimana sesuai dengan kurikulum Indonesia saat ini, yaitu kurikulum 2013 yang mengharuskan siswa turut aktif dalam kegiatan pembelajaran, yang dimana siswa lebih aktif daripada guru dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Pada kegiatan 5M ini terdapat kegiatan mengamati, yaitu yang bermanfaat bagi peserta didik untuk mengetahui dan menggali rasa ingin tahunya. Lalu yang kedua ada menanya. Di sini pada kegiatan ini siswa dianjurkan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak diketahuinya atau tidak dipahaminya dari apa yang sudah diamati sebelumnya. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Pada kegiatan ini dilakukan peserta didik dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan berbagai cara. Misalnya bisa dari buku teks, bisa dari internet, dan sebagainya. Bisa juga dari eksperimen-eksperimen. Lalu yang ketiga yaitu di sini ada mengolah informasi. Pada kegiatan ini terdapat kegiatan menalar untuk menggambarkan bahwa guru dan siswa sebagai pelaku aktif. Contohnya ketika siswa sedang berdiskusi kelompok, di sini guru diharuskan untuk membimbing siswa dan menanyakan apa kesulitan-kesulitan yang siswa alami. Lalu yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Pada kegiatan ini guru diharapkan memberikan kesempatan untuk siswa menjelaskan dan menceritakan atau menuliskan apa yang sudah
ditemukannya melalui kegiatan mengamati, mengumpulkan informasi, dan mengolah informasi, dan menanya. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Biasanya pada kegiatan penutup ini guru memberikan latihan atau kuis dari materi yang sudah dipelajari guna untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap materi yang sudah ditemukannya. Biasanya guru juga memberikan nilai tambahan kepada siswa-siswa yang dapat menjawab kuis atau latihan tersebut. Lalu selanjutnya guru memberikan pekerjaan rumah atau tugas yang harus dikerjakan siswa. Selanjutnya guru memberikan informasi terhadap materi yang akan dipelajarinya minggu depan. Dan selama saya mengikuti mata kuliah micro teaching ini, saya baru mengetahui jika guru harus menguasai 8 keterampilan dasar mengajar. Yaitu yang pertama keterampilan bertanya. Guru di sini harus berperan dalam mengajar. Guru harus saling memberikan respon bertanya terhadap siswa untuk memajukan proses berpikir siswa. Lalu yang kedua yaitu keterampilan memberikan penguatan yang merupakan respon tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang berbentuk verbal atau nonverbal. Verbal di sini merupakan seperti kata-kata, pujian, anggukan, atau sentuhan, gerakan. Lalu yang nonverbal yaitu termasuk kayak hadiah, penghargaan, atau nilai tambahan. Contohnya ketika siswa berhasil mengerjakan soal atau menjawab pertanyaan, respon guru haruslah positif yang berbentuk kata-kata, senyuman, hadiah, dan sebagainya. Dan jika siswa tersebut misalnya tidak memahami atau tidak memperhatikan guru seharusnya menegur dengan secara baik-baik, secara halus, supaya siswa itu mengerti jika pelajaran di kelas itu haruslah dipahami baik-baik. Lalu selanjutnya keterampilan mengadakan variasi. Mengadakan variasi di sini misalnya guru berinovasi untuk mencairkan suasana kelas supaya tidak boring atau bosan. Lalu keterampilan menjelaskan. Di sini guru harus menjelaskan sesuai dengan supaya bisa siswa paham dengan apa yang guru jelaskan. Lalu selanjutnya keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Guru haruslah mempunyai keterampilan membuka dan menutup pelajaran supaya siswa ini tidak bosan. Jadi guru dalam membuka dan menutup pelajaran haruslah menyenangkan. Dan tidak boleh guru dalam membuka dan menutup pelajaran tidak boleh guru berperilaku bete atau tidak enak dilihat oleh murid. Lalu selanjutnya keterampilan membimbing diskusi. Jadi dalam membimbing diskusi dalam pembelajaran di sini guru harus memberikan perhatiannya terhadap siswa-siswa yang sedang berdiskusi. Lalu selanjutnya keterampilan mengelola kelas. Guru di sini harus mengelola kelas sebaik mungkin supaya murid tersebut tuh harus hanya tertuju pada guru yang menjelaskan dan tidak ribut. Lalu selanjutnya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Di sini contohnya membimbing diskusi kelompok kecil yaitu guru sebagai pembimbing lomba cerdas cermat atau lomba OSN yang biasanya ada di sekolah.
Selanjutnya, sikap-sikap yang harus dimiliki seorang guru. Selama saya kuliah micro teaching ini, saya menyimpulkan ada beberapa sikap yang harus dimiliki seorang guru, yaitu yang pertama, guru haruslah adil terhadap siswa-siswanya. Lalu yang kedua, guru haruslah percaya dan suka terhadap siswa-siswanya. Yang ketiga yaitu sabar dan rela berkorban. Yang keempat, bersikap baik terhadap guru-guru lain dan bersikap baik terhadap masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya, guru haruslah benar-benar menguasai mata pelajarannya. Lalu guru haruslah berpengetahuan luas, tegas berwibawa, memberikan contoh yang baik dengan tindakan, lalu percaya diri dan konsisten. Selanjutnya, pesan dan kesan selama kuliah micro teaching. Perasaan saya selama kuliah micro teaching yang dibimbing oleh Bu Nita Putri Utami, yaitu ada perasaan senang, ada perasaan bahagia, capek, grogi, bingung. Senang dan bahagianya ketika saya melakukan kesalahan, lalu saya di komen oleh Bu Nita kalau cara mengajar saya ada kemajuan. Di situ saya senang dan bahagia. Saya juga senang mendapat ilmu baru tentang materi micro teaching ini. Saya juga senang mendapatkan pengetahuan baru yang akan terjadi di dalam kelas nanti. Saya senang mengetahui pengetahuan baru tersebut. Lalu saya grogi ketika mencoba video mengajar pertama kali. Di situ saya grogi dan melakukan banyak kesalahan. Lalu saya capek ketika saya setelah mengajar. Di situ saya merasakan capek karena menguras tenaga, menguras otak, dan saya juga bingung ketika berlangsungnya pembelajaran tersebut. Saya bingung apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak harus saya lakukan. Tetapi selama berjalannya waktu, saya melakukan banyak kemajuan, dan saya di akhir video saya tidak bingung sama sekali. Dan di situ saya senang ketika saya mengalami mendapatkan kemajuan yang sudah saya dapatkan. Meskipun mungkin pembelajaran yang saya lakukan kurang maksimal, setidaknya pengalaman saya yang sudah saya dapatkan dari matkul MC ini bisa menjadi langkah awal saya untuk menjadi guru di masa depan. Amin, dan semoga saya juga bisa menjadi guru profesional di masa depan. Lalu pesannya yaitu untuk teman-teman seperjuangan saya, harus tetaplah semangat dan tidak boleh menyerah, dan semoga kita semua bisa menjadi guru profesional di masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semoga kita selalu sabar dan tabah menjalani kewajiban kita sebagai seorang guru. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.